Halo sahabat UB TV, kembali lagi dalam program spesial event. Beberapa waktu lalu, Universitas Brawijaya melalui Persatuan Ekonomi Pertanian Indonesia atau Perhepi kembali mengadakan kegiatan bertajuk The 2022 ISAI International Conference dengan mengusung tema Transforming Global Food System, Strengthening Agriculture Sector. Kegiatan yang dilaksanakan secara hybrid di Hotel Haris Malang ini menghadirkan dua menteri, yakni Suarso Mono Arfa dari Kementerian Bappenas dan Syahrul Yassin Limpo Kementerian Pertanian Indonesia. Dibuka oleh Ketua Umum Perhepi, Bustanul Arifin, dan dihadiri oleh Rektor UB Nufil Hanani, kegiatan berlangsung dengan lancar. First, I would like to mention our sincere thanks and gratitude to Minister of Bappenas, now Deputy Minister of Maritime and Natural Resources, Dr. Arifin Rudianto, in Zoom. Minister of Agriculture will be giving remarks tomorrow morning. And to all 6 invited speakers, Professor Martin Koenig. Martin Koenig is President of International Association of Agricultural Economics. He is now in Bonn in Germany. The second is Professor Keijiro Kajisa. Keijiro Kajisa is President of ASEAN Society of Agricultural Economists. You can see the difference. The first one is economics, ASEAN is economists, the people. International one is the country association. Dr. Bayu Krishnamurti, thank you for coming here to Malang. Professor Atsushi Yoshimoto, he is a statistician, economist, both econometrician. He is the leader from ISM, Institute of Statistical Mathematics, Statistical Mathematics in Tokyo, where Professor Akai K also was former director of ISM. I think you all econometricians use Akai K formula, okay? And Professor Ryohei Kada, he was with RIN, Research Institute for Humanity and Nature, which is now in Shigeo Nawate Kazan University in Kyoto. And Professor Herman Osirega, our former president of Perhepi ISAI, will be speaking tomorrow. Ladies and gentlemen, thank you. This is the first time we gather together. I know this is about 200 participants. I thought here in Malang I will be joined by only 10 or 20 people. No, it's full. You can see that in the camera. Thank you for coming to Malang. This is the first time we gather together after 2 years of pandemic. I have the list here. Thank you for Komisariat Malang, of course, coming here. Lampung, myself, Bogor, Jakarta, Cirebon, Makassar, Bangkalan, Kendari, Kupang, Manokwari, US. And all about 35 commissariat joining us in Zoom. Ladies and gentlemen, this is our regular calendar, international conference. Next year, we plan to have activities in Eastern Indonesia. Probably we could join together if we can. We will talk a lot with our friends in Kupang, maybe we will be coming over there. Or in Labuan Bajo, then we can travel to Lokomodo. As you understand, Perhepi is not only scientific gathering but also social gathering. Ladies and gentlemen, today's conference we bring the important theme, transforming global food system. Today, food system is in the process of transformation. From where to where? From the monodiscipline, if you want to see, from single approach to many multi-approach, multi
multidisciplinary approach, sometimes call it transdisciplinary approach. Then we have questioned what is the role of agricultural sector in that transformation. In the country, we are doing transformation. In global, everybody is thinking about transformation, especially after 2 years of pandemic. At the same time, the challenges is really hard, are really very hard. Then you can see many obstacles and many movement of what we call to the different direction of we will proceed together. Where many countries now try to be more protectionist. I think you have read the news. India is not exporting the wheat, banning wheat export. At the same time, the conflict of Russia and Ukraine increasing the global food price, climate change also increasing the global food price. That's kind of challenge you have to answer. We will listen to Bappenas letter. What is the position of Indonesia in that global transformation? Could we play important roles in that global transformation? And tomorrow we will listen to Minister of Agriculture. What are the roles of agriculture in this kind of non-usual transformation, if you want to call it? Everything, some times ago, everybody's talking about the VUCA, about 5 years ago. Vulnerable, uncertainty, what is what is that era of uncertainty, we have to answer, we have to feed people. Still, we have to feed people. We have to produce more efficiently. We have to transform the value chain of the food, especially, and other products. What are the roles of smallholders? What are the roles of private sectors in this uncertainty? Ladies and gentlemen, thank you for all. Ladies and gentlemen, we finally got to the main session of this event, the 2022 International Conference of the Indonesian Society of Agriculture Economic. As we need to inform to all the participants that the plenary session will be divided into 2 sessions. The first plenary session will be held before the break session will be delivered by Dr. Insinyur Arifin Rudianto, MSc, as a Deputy of Maritime Affairs and Natural Resource from Ministry of National Development Planning, Bappenas Republic of Indonesia. And the second plenary session will be held after break session, will be delivered from Mr. Martin Koim, President of International Association of Agriculture Economics, Mr. K. Kajisa, President of Asian Society of Agriculture Economists, and also Mr. Bayu Krishnamurti from IPB University, Indonesia.
Well, distinguished guests, ladies and gentlemen, for the next station is the first plenary session from the Minister of National Development Planning, Bappenas RI, and it will be delivered by Dr. Insinyur Arifin Rudianto, MSc, and I would like to read his curriculum vitae. Right now, he is a deputy for Marine and Natural Resources at the Ministry of Development Planning, Bappenas, Republic of Indonesia. He is head of the 2020 until 2024 National Medium-Term Development Plan, RPJMN, 2018 until 2019 National Development Planning Team, RPJMN. He is also a coordinator of the Sustainable Development Goals Implementation Team, and he is a member of the National Energy Councils. He is also head of Strategic Coordination Team for the Green Crowd Development, head of the team of the Accelerator of New and Renewable Energy Development in Indonesia, and also head of the Strategic Environmental Assessment Team. And now, please welcome Dr. Insinyur Arifin Rudianto, MSc. Good morning, Dr. Arifin. Can you hear me well right now? Good morning. Okay, how are you today? Good, thank you. How are you? Okay, hope you are in a Best great regard for all condition. friends in Malang. It's really great. Thank you for coming today. And with the furthermore, time is yours. Thank you. Could we start? Thank you. His Excellency, Honorable President of International Association of Agricultural Economic, Professor Husnul Arifin, Honorable President of Asia Society of Agricultural Economy, Honorable Rector of University of Brawijaya, Prof. Nursel Harmony, Honorable Chairs, Advisory Committees, and members of PERHAPI, distinguished guests, speakers, committees, ladies and gentlemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let us praise and thank the Almighty God for providing us health and opportunity to be able to conduct and to attend this important event. Happy Eid Mubarak 1443 Hijriah. May Allah Subhanahu wa Ta'ala always guide us on the righteous path. First of all, on behalf of the Minister responsible for development planning, we would like to appreciate PERHAPI who conduct this conference. The 2022 ISAE PERHAPI International Conference, by which we will discuss crucial topic on how we do transforming our global food system by strengthening agricultural sector. This discussion is very relevant with our national development planning, as well as with our future challenges. Distinguished guests, ladies and gentlemen, our life, society, and nation are changing. Indonesia is moving towards a more prosperous and modern country with rapid urbanization. The numbers of population and middle class are growing. In 2045, our population is projected to reach more than 300 million people, with more than 70% will live in urban areas or living as urban society. Increasing of incomes lead to an increasing demand for better quality and more nutritious foods. Furthermore, urbanization will not only change the structure of our physical landscape. Urbanization and technology will change also the structure of our economy and society significantly. Urbanization will place significant pressure on the sustainability of human and natural resources of agro-food system. This will be our
inevitable challenge in the near future. Hence, the agro-food sector is demanded to provide not only more quantity of food availability. Agro-food sector need to provide more variety, including processed food and higher quality of food utility. Agro-food sector must fulfill food demand that can be accessed by all food accessibility. Agro-food sector must be managed in such sustainable manner. This shift in diet food demand must be taken into account by agricultural sector. On the other hand, our agricultural sector has also developed. We recognize their crucial role in our development, in economic growth, socio-cultural, political stability, and also environmental sustainability. During economic crisis and pandemic COVID-19, we also recognize their important roles to maintain our socio-economic resiliency. As part of our continuous effort to develop the sector, agricultural sector is also facing critical challenges, such as rural and agricultural poverty, potentially causing middle-income trap, climate change, sustainability of agricultural human resources, food loss, and so forth. Distinguished guests, ladies and gentlemen, transforming agro-food system calls for such fundamental change in the context of development planning and budgeting, so that agro-food system must be analyzed and framed in a systematic and holistic manners, covering all value chains and actors of the agro-food system. Activities in the value chain are aimed at meeting food needs that are adequate, nutritious, diverse, balanced, safe, and healthy for all. Hence, the transformation of agro-food system requires synergy and collaboration among stakeholders along value chains. The transformation of agro-food system must also be developed based on the principle of no one left behind. Transforming agro-food system should promote multi-stakeholders collaboration between government, private sector, farmer group, traders, and consumers. Constructive and positive participation and contribution from different stakeholders is a must. It is one of prerequisites in strengthening our agro-food system in a systematic way. In doing so, the government facilitates this process by developing such a stakeholder platform. It is the platform by which debate, communication, coordination, and synergy from different stakeholders can be promoted and facilitated toward a consensus. In addition, the government also encourage and acknowledge good initiative developed and promoted by different stakeholders, such as participative urban food planning, food smart cities, reduce food loss and waste, home gardening, and so forth. Those best practices have significant roles to support our efforts to transform our agro-food system into more nutritious, inclusive, reliable, and sustainable. In the context of those crucial and challenging issues, Indonesia has a bold commitment to transform our agro-food system. And Indonesia has committed also to implement and to achieve the SDGs 2030 Development Agenda. Those are our strong political commitment, not only for Indonesia, but also for global and regional societies. Those commitments are framed into our legal basis and translated into real action. Agro-food system has been one of the national priorities
in our national development planning as stipulated in the Presidential Decree number 18 year 2020 on Middle Term Development Planning Program 2020-24. One of the national program priorities is the increasing availability, accessibility, and quality of food, within which one of priority activities is the improving national food system governance. Indonesia has also committed that this transformation is developed by more inclusive and stronger collaboration among multi-stakeholders. Indonesia has organized national and sub-national multi-stakeholders dialogues that include more than 3,000 participants representing various stakeholders to facilitate them in developing national pathway on food system transformation. Regionalizing and localizing food system in the context of archipelagic country are expected to enable the participation of sub-national government and local stakeholders. Multi-stakeholders platforms are developed to support collaborative and inclusive transformation process. The government has also taken into account the importance of strengthening and sustaining rural and agricultural sectors is crucial for transforming our food system. Sustainable food production should be promoted, while improving socio-economy of our smallholder farmers must be always be one of our ultimate outcome or impacts. At regional level, Indonesia put efforts to be a regional hub of food and agricultural trade. Distinguished ladies and gentlemen, those challenges must be put into our academic and policy exercise. Those challenges call for the needs of transformation of our agro-food system, as this transformation has already become one of our big agenda at global, regional, and national level. In general, our current agro-food system is demanded to be transformed into more nutritious, inclusive, reliable, and sustainable. In this context, agricultural sector has faced crucial challenges, yet agricultural sector plays very important roles in this transformation. However, with perhaps long experience, systematic understanding, and broad networking, we believe that we can transform our agro-food system into a more nutritious, inclusive, reliable, and sustainable. Furthermore, we believe that PERHAPPY could not only develop such academic exercises, but also policy and action exercises on this crucial topic. Finally, we again thank you, PERHAPPY, for facilitating us into this event and bringing this important topic. Thank you also the committee to make this conference possible. Have a very productive discussion and enjoy Malang. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tema ini kompleks, tapi ke depan bakal terjadi dan sudah mulai terjadi, sehingga kita perlu mewarnai dari transformasi itu. Kalau kita tidak mewarnai, kita menjadi korban, menjadi arus dari yang terjadi di global. Sekecil apapun kita perlu mewarnai, itu pertama. Nah, baru dari situ kita ambil angle yang pertanian, supaya bagaimana meningkatkan produksi, produktivitas, memikirkan kesejahteraan petani. Karena kan sistem pangan terlalu luas, sangat luas. Mulai dari produksi, lingkungan,
bahkan sampai kepada rantai nilai, sistem logistik gitu. Nah dari situ kita ambil, nggak mungkin semuanya sekaligus, kita ambil yang cukup strategis, bagaimana kita meningkatkan peran pertanian dalam sistem yang sedang berubah itu. Jadi kira-kira gitu pemikirannya. Tadi sudah diawali oleh Pak Rudi, Pak Deputi Bappenas, barusan diperkuat oleh Pak Bayu dan Pak Rektor. Ke depan tantangannya sangat berat dan kita perlu berkontribusi sebagai Perhappy. Kontribusi kita apa? Dalam pemikiran ya, dalam saran kebijakan. Bahkan mungkin dalam yang lebih nyata, dalam melakukan pendampingan kepada petani. Itu aja, nggak lebih dari itu, Mas. Jadi sehingga kita mengundang abstrak, mengundang paper yang akan dipresentasikan oleh beliau-beliau, sebagian besar sangat relevan. Ada beberapa yang agak jauh baca oke lah, tapi masih menyangkut kepada konteks ini. Itu aja sebetulnya. Sebagai organisasi profesi kita kan meng-encourage ya, memfasilitasi dialog, diskusi, debat dengan kepala dingin tentu saja yang akan mewarnai transformasi sistem pangan. Kira-kira gitu. sistem pangan lebih lanjut lagi. Next. Ini data saja, yang saya beri contoh sebelah kiri ya, sebelah kanan sorry. Global supply chain pressure itu naik. Ini buat teman-teman yang di ekonomi, yang di bisnis, mari kita menggunakan indeks-indeks baru yang sekarang sangat banyak berkembang. Ada namanya Global Supply Chain Index. Ada cara menghitungnya. Ini intinya adalah tingkat permintaan untuk kontainer dan kapal. Ya, dan ini naik, artinya desakannya semakin tinggi, tapi belum bisa diikuti dengan pasokan. Dan itu yang bikin harga naik dan seterusnya. Ini kalau anak bisa ceritain next. Next. Ya, ini hanya sekedar akhirnya hasilnya yang sebelah kanan ini grafik yang salah satu yang paling sering dibawakan oleh Prof. Danul Arifin dalam presentasinya adalah FAO Real Food Price Index yang naik lebih tinggi, belum pernah dalam sejarah FAO Price Index setinggi ini. Pernah terjadi tahun 73 sampai dengan 75. Pada waktu itu ada krisis minyak besar-besar. Ya, next. Ini sekedar statistik, lewatin aja deh. Ceritanya panjang. Terus saja, nanti silakan dibaca. Saya ingin mengenalkan Peace Agro itu apa? Kebetulan saya yang menginisiasi bersama Wakil Menteri Perdagangan pada waktu itu. Saya waktu itu masih Wakil Menteri Pertanian. Partnership for Indonesia Sustainable Agriculture. Dasar berpikirnya adalah tadi itu, bahwa tidak bisa pemerintah sendiri yang melakukan itu harus swasta, pelaku usaha. Pemerintah itu hanya bisa punya APBN yang dipegang oleh DPR dan sebagainya, ini susah. Ya. Di sini yang mulai dulu Sinarmas, Nestle, Indofood, McKinsey, Triputra, Cargill, Wilmar, dan Gunung Sewu. Sekarang, next. Berikutnya. Ini adalah perusahaan-perusahaan yang terlibat di Peace Agro. Mas Jarwo yang masih agak lebih lama di pemerintahan Brawijaya, Mas Asa dan yang lain.
welcome untuk kerjasama. Tadi Jarwo nanya saya bisik-bisik, Pak, apa kampus Merdeka itu gimana? Salah satunya kan harus kerjasama dengan swasta. Silahkan. Mereka ini adalah orang-orang yang justru apa namanya jiwanya itu partnership. Udah habis ya waktunya. Sayang banget, jadi kalau kita lihat dari nama-namanya, ini perusahaan-perusahaan gak main-main. Mereka resourcesnya luar biasa. Kuncinya cuma apa yang bisa Anda tawarkan kepada mereka. Itu aja. Ya, next. Ini komoditinya, working groupnya, working group sebenarnya komoditi. Hampir semua agribisnis ada di sini. Next. Ini sebaran lokasinya. Ya, jadi partnership itu tadi menyebar ke seluruh Indonesia sampai ke Papua. Dan mereka menyelenggarakan vocational training. Next. Berikutnya. Apa yang dilakukan? Bahkan Pisagro itu punya visi sampai tahun 2020. Tadinya kita bikin visinya triple 20, sederhana sekali, 20. Menuju tahun 2020, visinya adalah 20. Yaitu 20 yang pertama adalah increasing productivity 20%, increasing farmer welfare 20%, dan reducing CO2 emission 20%. 20 dengan visi 20. Ya. Tetapi begitu ada COVID, kita kemudian merombak. Ternyata nggak cukup hanya growth dan sustainability. Harus ada resiliency. Jadi Food Action Alliance jadi. Next. Inilah visinya. Jadi pertama kali harus resilient. Petani dan desa harus punya daya tahan. Selain itu, sustainability dan growth tetap. 3 inilah yang akan menjalankan food system. Gitu. Next. Ini yang tadi disebut oleh Pak Inul, pemerintah pakai closed loop program dimasukin oleh perusahaan-perusahaan ini. Tapi nggak cukup hanya itu, semua masuk karena kita inginnya 3 ini. 3 ini. Karena saya bukan private sector, jadi dia nggak bisa jadi member Pisagro. Jadi sekarang posisinya cuma sebagai apa namanya? Apa istilahnya? Ya itulah, pokoknya yang dulu ikut pendidikan dan advisor. Jadi ini kalau pakai konsultan itu mahal banget begini. Tapi karena ada kawan dari McKinsey, jadi kita berdua aja kotak-katik jadi begini. Next. Dan ini adalah prioritas apa namanya aktivitasnya. Next. Nah, inclusive classroom-nya kita terapkan karena pemerintah bahasanya itu ya kita bikinin. Jadi tidak linear, ini mah berputar, continuous. Ya, nanti kalau mau pendalaman lebih lanjut silakan next. Ini kayaknya harus kuliah 3 jam ini. Ini implementasi di Papua dan ada yang lain juga semua. Next. Nah yang saya terus terang bangga atau senang berikutnya. Oh ini kita pakai dashboard, difasilitasi dengan digital, sistem digital, semua itu. Next. Dan ini adalah hasilnya. Ada 1,7 juta petani yang terlibat, yang berada di dalam sistem Pisagro. 1,7 juta petani. Ini adalah salah satu, mungkin satu-satunya program private sector yang bisa menjangkau petani sebenarnya.
tahun lalu. Saya mengajar linear programming, observation, econometric, begitu. Modeling saya ngajar, termasuk tentang masalah penelitian tentang yang berkaitan dengan ekonomi pertanian. Buat sekalian, saya sangat setuju 100% dengan Pak Bayu. Ya, ini pikiran kita. Cuma saya ada kegalauan. Ini menjadi tantangan kita bersama sekalian. Kenapa tadi saya ngajar ekonomi segala macam, saya ceritakan. Sekarang ini sudah mulai berubah pendekatan. Jangan-jangan nanti linear programming nggak laku, goal programming nggak laku, observation nggak laku, econometrik nggak laku. Ya, saya sampai habis econometrik itu, bukunya sampai habis, pendekatan simulasi ex ante saya kuasai semua. Jangan-jangan tidak laku. Dan ini sudah ada tanda-tanda tidak laku. Saya sudah mulai beralih belajar tentang artificial intelligence dan segala macam. Jurusan saya pasrahkan kepada Pak Jarwo dan Mas Rosyad mana? Nah itu, termasuk Mas Heri Toyiba. Saya suruh beli semua software. Saya belikan tahun ini, saya sediakan 1 miliar untuk hanya beli software yang berkaitan dengan masalah ekonomi pertanian. Ini tantangan-tantangan kita ya sekalian. Ya. Yang dikatakan oleh Pak Bayu tadi, coba kita lihat sekarang pendekatan sistem. Ingat sistem, tanda kunci sistem. Semua sekarang tidak ada yang pendekatan tidak sistem. Dan kita diajarkan pada waktu geometrik pendekatan sistem. Gitu ya, apakah produksi, apakah tentang demand segala macam, demand sistem, production sistem. Pak Bayu tadi mengatakan ini sistem pangan. Jangan lupa nanti produsen pangan kita itu adalah konsumen skala kecil, jumlahnya banyak. Teori Becker mengatakan bahwa pada petani kecil, manajemen bisnis dengan keluarganya tidak terpisah. Dan ilmu yang cocok pada waktu itu adalah household economics. Karena maksimisasi profit gagal, karena mau beli pupuk, istrinya melahirkan. Tidak diberikan pupuk, pasti digunakan untuk biaya itu. Kita lupa itu semuanya. Sekarang tambah lagi sekarang, dunia sebenarnya sangat-sangat terbuka. Oleh karena itu sekalian, mari sekarang tadi pendekatan Pak Bayu sangat luar biasa, sangat setuju saya. Tetapi juga saya berharap sekalian ke depan kita tidak hanya memikirkan policy kebijakan, tapi how to create new approach. Jadi bagaimana pendekatan-pendekatan baru, begitu kan? Sama-sama belajar sekarang, kalau tidak habis kita mulai sekarang. Apakah ekonometriknya masih berlaku atau tidak? Begitu kan ya. Data ramal sekarang itu, saya melihat sendiri ramal itu pakai EI. Saya tanya orangnya, gimana modelnya? Saya nggak tahu. Pokoknya datanya yang bicara. Tanya Pak Jarwo, ada apa yang Pak Jarwo? Jadi datanya yang bicara, katanya datanya bicara sendiri, akhirnya ramal dia pasti benar. Kan kita punya pendekatan ARIMA atau regressive integrated apa? Moving average, gitu kan? Bukan ramalan sekarang pendekatan aku katanya. Iya, tapi modelnya saya tanya artinya nggak bisa. Inilah kegalauan yang boleh kita ke depan sekalian. Kalau tadi Pak Bayu tadi porsinya, saya mengajak teori. Ayo kita bareng-bareng kita mengembangkan. Tidak apa-apa, salah tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa salah. Apalagi tulis jurnal. Ya, tulis jurnal salah bisa kan banyak orang. Alhamdulillah makin terkenal. Kan gitu ya, makin terkenal kalau itu. Tapi kalau politik salah sedikit habis. Gitu ya. Itu saja dari saya supaya kita diskusinya bisa lancar segala macamnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oleh Pak Bayu itu melihatnya bukan lagi apa itu namanya kenyang, nutrisi, gizi, bahkan sekarang apa itu namanya functional food,
Ini gunanya tuh apa sih? Menurunkan kolesterol, menurunkan ini, segala macamnya. Ya, itulah nanti tantangan fakultas pelatihan ke depan. Ya, jadi kalau Pak Bayu kan proses ya. Karena saya ini rektor, mantan dekan, mantan BD1, mantan KPS, nah saya punya tanggung jawab. Ini kan mantan macam terus ya, wamen segala macamnya ya. Saya mantan KPS segala macamnya. Itu tantangan-tantangan ke depan. Ayo, kita mulai sekarang berpikir, kalau tidak habis kita. Ya, bagaimana sekarang kita bekerja sama dengan orang-orang apa itu namanya informatika, dengan orang-orang elektro di kebunnya, di kebun Universitas Brawijaya itu sudah ada rekayasa sinar matahari. Jadi bisa dikembangkan apa itu namanya tanaman-tanaman itu sepanjang tahun. Levelnya sangat terbatas ya. Pak Triwahyu nggak datang, Pak Heri juga. Nggak ikut. Itu kerjasama mengembangkan itu. Tapi tidak diajarkan di apa itu namanya fakultas. Bisnisnya lebih maju. Biasanya kan begitu ya. Itu tantangan-tantangan sekalian ke depan supaya kita menjadi enak. Ada polisinya, ada teorinya, itulah harapan-harapan kita, gitu ya. Dan kita bisa bekerja sama nanti. Gimana? Ya, bayangkan sekarang itu saya mempunyai kawan yang ada di Lusiana, adik kelas saya, dia pernah presentasi, namanya Heri Tomo, Prof. Idul kenal, itu sudah di luar sana dikembangkan beternak daging, bukan beternak kambing, bukan beternak sapi, malah itu tuh, dan sudah dijual. Susu tidak lagi memerah susu tapi dikutuk. Luar biasa nanti ke depan. Dan itu sudah mulai berkembang. Inilah tantangan-tantangan kita ke depan. Itu saja, Profesor. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Hamdan wa syukran lillah. Wala haula wala quwata illa billah. Rabbi sholli sholli wa yassir li amri wahludatan min lisani yafqahu qawli jalali yasirin ali. Yang saya hormati Menteri PPN, Kepala Bappenas, Bapak Suharso Munarfa, atau bersama jajaran yang saya hormati, para pembicara dalam negeri maupun luar negeri yang hadir dalam konferensi internasional ini, para panitia internasional conference, baik dari Perhappy maupun dari Unibrau, lebih khusus teman saya, sahabat saya, saudara saya, Profesor Dr. Busnanil Arifin yang saya banggakan, para peserta international conference yang sama saya muliakan. Mari kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Pada hari ini kita semua hadir dalam rangka pelaksanaan international conference oleh Perhappy, Pak Busnanul Arifin bersama teman-teman yang menggagas kegiatan internasional ini. Saya ingin menyampaikan rasa salut saya, rasa bangga saya, rasa terima kasih saya. Karena tentu saja hasilan dari Perhappy sebentar
akan menjadi rekomendasi-rekomendasi bagi bangsa ini, lebih khusus bagi Kementan dalam mengupayakan berbagai aktivitas baru dalam meningkatkan produktivitas dan terobosan kita menghadapi tantangan di bidang pertanian. Hadirin yang sama saya hormati, sampai hari ini kita semua sedang menghadapi kekhawatiran adanya kemungkinan permasalahan pangan dunia, atau bisa dikatakan situasi pangan tidak lebih baik-baik saja. Kondisi ini terjadi secara global dan memberi dampak yang luar biasa pada seluruh dunia, khususnya bagi negara-negara berkembang termasuk kita di Indonesia. Beberapa pemicu diantaranya adalah inflasi beberapa negara saat ini luar biasa, dan inflasi Amerika Serikat yang biasanya tidak lebih dari 1, sekarang ini sudah 7,2, Uni Eropa 6,8%, Turki bahkan sudah 61%, Indonesia 2,3%, dan kita tentu berharap ini dapat kita pertahankan minimal ya untuk tidak berkembang lebih tinggi lagi. Harga-harga yang naik karena pemicu BBM dan solar, kondisi global yang terkontaminasi, dan tentu berdampak juga dalam negeri yang ikut terkoreksi dari berbagai hal yang kita lakukan. Dan masih banyak isu lain seperti pandemi COVID-19 di beberapa negara yang belum juga usai. Perubahan iklim atau climate change mengancam produksi pangan dunia. Perang yang terjadi di Ukraina dan Rusia menjadi bagian-bagian yang tentu memicu hadirnya berbagai krisis energi dan pangan ke depan. Bapak dan Ibu sekalian, oleh karena itu kita tentu berharap sebagai bagian dari stakeholder bagi bangsa ini, reposisi politik pertanian perlu dilakukan dengan tujuan mencukupi kebutuhan pangan penduduk dan menstabilkan harga pangan di dalam negeri, serta menjamin usaha pertanian yang kondusif untuk memperbesar produksi kita, bahkan ini kesempatan untuk melakukan ekspor di bidang-bidang tentu pertanian. Petani juga harus dijamin terakses lahan, air, dan permodalannya. Selain itu, sektor pertanian Indonesia harus siap menghadapi era revolusi Indonesia, industri 4.0, dan digitalisasi agar dapat bersaing dengan negara-negara lain penghasil pangan. Peserta konferensi yang saya hormati, hadirin sekalian, untuk memenuhi tantangan tersebut, Kementerian Pertanian tentu tidak bisa mengelak dan harus siap. Dan berkaca dari masa pandemi COVID-19, dengan dorongan usaha kerja yang dilakukan pemerintah termasuk Kementerian Pertanian yang telah menunjukkan hasil, misalnya dilihat di beberapa indikator makro seperti PDB sektor pertanian pada triwulan 2 tahun 2020 di saat ekonomi turun 4,19%, justru sektor pertanian tumbuh positif 16,24% quarter to quarter. Ekspor produk pertanian juga menunjukkan kinerja yang menggembirakan. Nilai ekspor kumulatif Januari-Desember 2021 mencapai 625 triliun lebih atau meningkat 38,69% dibandingkan tahun 2020. Indikator lain seperti NTP, nilai tukar petani, juga menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Sejak Juni 2020 senantiasa mengalami kenaikan. Bahkan data NTP Maret 2022 mencapai 109,29% atau naik 0,42% dibandingkan NTP bulan Februari 2022. Begitu pula penyerapan tenaga kerja pertanian mengalami peningkatan berdasarkan data BPS bulan Februari 2022. Sektor pertanian berkontribusi menyerap tenaga kerja tertinggi, yaitu 29,96% dari total penduduk yang bekerja sebanyak 135,61 juta orang, atau meningkat 1,86 juta orang dibandingkan Februari 2021. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian menjadi penopang penduduk yang kehilangan lapangan pekerjaan pada saat Indonesia dilanda krisis pandemi COVID-19 yang sangat serius itu.
Dalam hal pendanaan pertanian dari dalam negeri, dikala terjadi penurunan dana pemerintah, Kementerian Pertanian mencari alternatif pendanaan melalui skema kredit usaha rakyat atau KUR. Dengan berbagai kemudahan, kita mendorong KUR menjadi bagian-bagian untuk memodali pertanian yang ada di Indonesia. Pendanaan ini cukup sukses. Terbukti penyaluran KUR tahun 2021 mencapai 122,31% dari target 70 triliun. Atau dengan kata lain, di atas 85 triliun menjadi modal bagi pertanian kita. Capaian lain seperti produktivitas padi juga tidak kalah dibandingkan negara ASEAN lainnya. Indonesia menduduki nomor 2 setelah Vietnam dalam hal produktivitas padi yang mencapai 5,19 ton per hektar. Begitu pula indikator lain seperti inflasi yang terkendali dengan baik. Tidak hanya itu, 3 tahun ini Indonesia tidak mengimpor lagi beras untuk konsumsi kita dan juga termasuk jagung, selain yang dibutuhkan untuk industri. Bapak Ibu hadirin sekalian yang sama saya hormati, keberhasilan yang telah dicapai pada masa pandemik perlu terus kita tingkatkan. Oleh karena itu, Kementerian Pertanian juga melakukan antisipasi menghadapi tantangan pembangunan pertanian ke depan yang semakin kompleks. Pada masa mendatang pembangunan pertanian dihadapkan berbagai tantangan, mulai dari peningkatan jumlah penduduk, urbanisasi, perubahan iklim, bencana alam, serta berbagai aspek lain seperti distribusi, harga, dan perdagangan global yang mengalami dinamika yang sangat tinggi. Dalam rangka menghadapi tantangan ke depan, Kementerian Pertanian telah merencanakan program dengan kegiatan sebagai kelanjutan pembangunan pertanian tahun-tahun sebelumnya. Meliputi yang pertama program ketersediaan, akses, dan konsumsi pangan yang berkualitas. Yang kedua, program nilai tambah dan daya saing industri. Program ketiga, program riset, inovasi, ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan keempat, program pendidikan dan pelatihan vokasi. Serta yang kelima, program dukungan manajemen. Untuk mempertajam pelaksanaan program tersebut telah dirancang strategi melalui 5 cara bertindak, yaitu peningkatan kapasitas produksi atau CB1, yang kedua diversifikasi pangan lokal atau CB2, penguatan cadangan dan sistem logistik pangan CB3, pengembangan pertanian modern CB4, dan gerakan 3 kali ekspor menjadi CB5. Program dan strategi yang telah dirancang pada dasarnya telah memperhitungkan perkembangan pertanian modern agar siap berkompetisi dengan negara lain penghasil pertanian. Untuk itu, Kementerian Pertanian berkomitmen melakukan akselerasi pembangunan pertanian menyesuaikan kebutuhan dunia yang serba digital, jaminan kualitas produksi pertanian prima, dan ramah lingkungan. Saat ini kami berkonsentrasi untuk juga melakukan aktivitas pertanian tidak hanya di on-farm, tapi di off-farmnya. Eskalasi pengembangan bisnis pertanian itu kita rancang antara lain mendorong terbukanya dan terciptanya bisnis pertanian yang lebih luas. Yang kedua, mendukung wira swasta muda di bidang pertanian, menjadi harapan kita. Yang ketiga, melakukan pendampingan bagi usaha-usaha pertanian untuk ekspor dan usaha menengah dan besar di bidang pertanian. Yang keempat, melakukan pelatihan-pelatihan dan bantuan untuk pengembangan usaha-usaha pertanian yang bersifat digital. Dan kelima, melindungi produk dan usaha pertanian nasional agar makin maju, makin mandiri dan modern. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian yang sama saya hormati, peserta konferensi yang sangat saya muliakan, dan yang sama saya hormati teman-teman dari Perhappy yang sangat saya banggakan. Saya menunggu hasil konferensi kita hari ini, dan tentu saya menunggu rekomendasi-rekomendasi yang ada. Ingat, Perhappy adalah mitra yang sangat kami butuhkan mendampingi semua kebijakan dan tentu mencarikan solusi-solusi pertanian. Bapak Ibu sekalian, sebagai bentuk dari upaya bersama lintas negara dari konferensi ini juga menjadi bagian-bagian yang tentu saja sangat kita butuhkan untuk menghadirkan terobosan-terobosan di bidang pertanian.
Pada akhirnya saya menyampaikan selamat melakukan konferensi internasional per Happy ini. Saya akan menunggu rekomendasi yang ada Pak Bustanul, dan tentu saja kesuksesan konferensi ini adalah kesuksesan kita semua. Terima kasih, semoga ridha Allah bersama kita. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali yang bertanya kepada saya, apa yang akan berubah di masa yang akan datang? Banyak sekali yang bertanya kepada saya, apa yang akan berubah di masa yang akan datang? Tetapi jarang ada yang bertanya kepada saya, apa yang akan tetap di masa yang akan datang? Saya akan jauh lebih menghargai, ini menurut Jeff, jauh lebih menghargai pertanyaan yang kedua. Apa yang akan tetap di masa yang akan datang? Kenapa? Kalau kita tahu apa yang tetap di masa yang akan datang, kita bisa bikin bisnis model. Kalau kita bicaranya dengan apa yang berubah, kita nggak tahu apa itu. Jadi, saya akan mendahulukan jawaban apa yang akan tetap. Nah, gitu. Ini kepada Bapak berdua, kurang lebih jawabannya sama. Apa yang akan tetap di masa yang akan datang? Satu, kebutuhan pangan itu akan tetap ada dan makin besar. Nggak bisa enggak. Dan lagi-lagi, kitanya yang harus mendefinisikan ulang mengenai pangan. Dan menurut saya, back to basic. Pangan adalah nasi rames. Ayo, ada yang mau? Di sini kita semua ada beras, hebat. Terus begitu keluar nanti makan siang, yang adanya cuma nasi aja. Nggak mau pasti. Ya kan? Kita maunya lengkap, karena memang kalau kita makan nasi saja juga nggak akan membuat kita menjadi lebih sehat atau bergizi kan gitu. Intake-nya jadi kurang. Jadi pertama, pangan harus tersedia, dan dia maksud pangan adalah apa yang dimakan, apa yang diemplok, apa yang dimasuk ke dalam mulut manusia dan rakyat dan kemanusiaan seluruh dunia. Itu yang pertama. Artinya dari situ aja kita langsung kita harus meningkatkan produksi dan mencari segala kemungkinan pemenuhan kebutuhan pangan. Apakah itu beras, sagu, terigu, apapun, ikan, ya, rumput laut. Rumput laut sekarang itu sudah menjadi segala macam bentuk produk. Sudah ada, kalau nggak salah di Unhas, kalau di mana saya baca, rumput laut sudah bisa jadi beras analog. Gitu. Jadi rumput laut dibikin jadi beras butiran, kemudian bikin nasi tumpeng. Bentuknya kayak nasi tumpeng, tapi dasarnya sebenarnya rumput laut. Jadi kitanya yang harus terus berpikir bagaimana jumlah pangan itu tersedia cukup. Dan yang disebut pangan sekali lagi, nasi rames. Yang kedua, apa yang pasti ke depan itu? Yang lebih pasti jumlah manusia akan lebih banyak, jumlah sumber daya alam lebih sedikit. Air makin susah, tanah makin susah, ruang makin susah. Jadi kita harus bangun pangan tadi itu di tengah keterbatasan yang makin berat ke depan. Mau politiknya kayak apa, mau presidennya siapa, menterinya mau ganti 10 kali, tetap problem itu tidak akan pernah hilang.
Jadi, Mas Jarwo, jangan putus asa. Justru kita berharap kepada Dr. Sujarwo, gitu loh, untuk menjawab itu gitu. Dan yang lain tadi Mas siapa yang di belakang tadi, mohon maaf. Nah, itu karena kalau saya pribadi saya tuh paling takut nanti kalau di akhirat ditanya gitu. Kamu itu dokter ekonomi pertanian, ketua Perhappy 2 kali, petaninya kok miskin lah itu loh. Mati saya udah kalau ditanya begitu nanti. Ya. Tapi jadi 2. Yang ketiga, si COVID ini, insya Allah datang lagi. Entah siapapun namanya. Sekarang aja kita udah mulai deg-degan karena apa? Cacar monyet itu. Itu virus lagi. Jadi kayaknya sudahlah, kita nih berada dalam alam di mana Allah itu menentukan bahwa Anda terlalu sombong, wahai manusia, maka saya kirimlah makhluk yang super kecil itu yang bisa membuat kamu kelimpungan sedunia. Jadi artinya akan ada. Kita harus siap menghadapi itu. Itulah sebabnya secara sederhana kami merumuskannya di Pisagro tadi 3. Pertama, sudahlah mau pakai sistem politik apapun, siapapun menterinya, harus ada pertumbuhan produksi pangan. Dan itu artinya bukan hanya beras, ya singkongnya, ya apapun yang kita bisa. Gitu. Saya terus terang setuju pada awalnya ya dengan konsep bahwa salah satu yang jadi andalan food estate adalah singkong. Kenapa? Karena singkong itu adalah produksi pati terbesar per hektar. Gitu. Dan kalau sudah jadi pati, sudah jadi apa? Umbi singkong itu bisa jadi apa saja. Tapi ya jangan berpikirnya singkong rebus, harus jadi tepung dan tepungnya kemudian diolah untuk menjadi aneka produk makanan. Gitu. Tapi jawab dong tantangannya, para mahasiswa yang pinter-pinter ini, gimana petani bisa hidup kalau dia panennya 10 bulan sekali? Bangunin dong sistem supaya petaninya bisa dapat income setiap bulan. Anda jadi mahasiswa atau Anda jadi dosen atau jadi apapun, maunya gajian tiap bulan. Tapi petani disuruh puasa 10 bulan sekali baru dapat duit. Bagaimana? Di challenge tentang singkong bukan masalah budidaya, tapi bagaimana menjaga cash flow-nya supaya bisa dalam 10 bulan. Dengan 10 bulan, karakter dari tanamannya yang 10 bulan itu bisa diatasi untuk kepentingan kehidupan petani. Teori Becker tadi lagi. Jadi growth harus. Yang kedua, sustainability, nggak bisa enggak. Bukan karena kita mau gaya-gayaan apapun, enggak. Betul-betul, air itu makin susah. Tanah itu makin susah. Tadi Kendari dan sekitarnya, Sulawesi Tenggara, itu challenge-nya luar biasa kalau udah masalah itu. Nah, tapi sekarang tambah yang ketiga, resilience. Kita harus punya sistem yang punya daya tahan karena shock yang maha dahsyat yang kita alami tahun 2020-2021 itu, yang datang dari makhluk terkecil. Ciptaan Allah itu luar biasa shocknya. Sampai sekarang kita belum pulih. Ya kan? Jadi kita harus bikin sistem yang punya daya tahan menghadapi itu. Berubah walaupun secara bertahap gitu ya. Jadi perguruan tinggi di luar juga sudah mulai berubah. Paling jelek adalah kurikulumnya berubah. Ya, kurikulumnya berubah. Mungkin departemennya juga berubah. Begitu ya. Program studinya juga bertambah segala macamnya ya kan. Ya karena ke depan pertanian itu multifungsi. Ingat multifungsi. Salah satu di samping ada untuk makanan, untuk bahan baku industri, untuk lingkungan. Jangan lupa juga untuk obat-obatan ya.